berbahaya ya, Andro ya, karena kalau kita lihat Amerika Serikat dan Israel benar-benar bernafsu ya untuk menghancurkan fasilitas energi, fasilitas nuklir dan minyak yang dimiliki oleh Iran. Ini memang disasar karena selama ini Iran masih terus melakukan perlawanan kepada Amerika Serikat Israel tanpa henti karena mereka masih ditunjang oleh berbagai macam fasilitas listrik ya, fasilitas energi dan juga fasilitas nuklir yang dimiliki. Makanya kan sekarang Amerika Serikat itu juga memiliki target ya untuk benar-benar menguasai cadangan uranium yang dimiliki oleh Iran yang ada sekitar 440 kg tersebut, yang benar-benar menjadi target bagi Amerika Serikat untuk bisa dikuasai. Dan tentu ini bukan hal yang mudah bagi Amerika Serikat ya, karena fasilitas nuklir Iran tersebut itu tersimpan benar-benar di dalam bunker yang sangat dalam sekali, yang itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh Amerika Serikat secara mudah ya. Makanya sekarang Amerika Serikat dan Israel mencoba menghabisi terlebih dahulu fasilitas energi, fasilitas listrik, dan fasilitas strategis lainnya untuk memudahkan mereka bisa melemahkan Iran, hingga kemudian target mereka untuk menguasai fasilitas uranium yang tersisa, target mereka untuk menguasai Pulau Hark ya, itu bisa dilakukan, Andrew, dengan lebih mudah tanpa ada hambatan. Tapi tentu Iran ini kan sudah mempersiapkan perang ini panjang. Dia sudah tahu Donald Trump dan Benjamin Netanyahu itu juga memiliki misi untuk menghabisi fasilitas nuklir Iran. Makanya sekarang mereka betul-betul sangat dalam kondisi siap siaga, serangan dibalas serangan. Kemarin kita melihat ya, bahkan sekarang Iran itu mulai menyerang fasilitas digital, fasilitas big tech Amerika Serikat yang ada banyak tersebar di negara-negara Timur Tengah ya, seperti ada Google, Nvidia ya, kemudian fasilitas AI lainnya. Karena Iran melihat bahwa perkembangan terbaru perang ini ialah ternyata serangan yang dilakukan koalisi Amerika Serikat ini dibantu oleh kecerdasan buatan, dibantu oleh perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat yang tersebar di berbagai wilayah Timur Tengah. Makanya kita juga, Andrew, ke depan bukan tidak mungkin akan mengalami hambatan seperti fasilitas internet, hambatan seperti fasilitas kecerdasan buatan, teknologi digital ya, karena kita mengetahui banyak sekali kantong-kantong perusahaan teknologi Amerika Serikat yang itu ditaruh di negara-negara Teluk dan kemudian itu menjadi sasaran oleh Iran. Dan jangan lupa juga ya, ini Andrew, kita mendengar bahwa pasukan Amerika Serikat itu tinggal sejengkal lagi memasuki Iran ya, karena di antara mereka sudah bertumpuk di wilayah Timur Tengah dan kemudian mereka bersiap untuk melakukan invasi darat kepada wilayah Iran. Dan jika ini terjadi, kita bisa melihat bahwa ini akan mengubah wajah perang Amerika Serikat dan Iran selama ini, yang selama ini hanya melakukan serangan yang sifatnya darat, melakukan serangan dari langit, tetapi kemudian mencoba sekarang agak berubah dengan melakukan upaya invasi darat kepada Iran ya. Dan ini Donald Trump sudah mengultimatum ya, sebelumnya 48 jam, berarti tinggal 24 jam, Andrew, kita bisa melihat ke depannya akan ada eskalasi berbahaya yang belum pernah kita saksikan sebelumnya, ketika Donald Trump betul-betul akan melakukan invasi darat kepada wilayah Iran. Bang Pizarro melihatnya dengan sisa tenggat waktu 24 jam, apakah akan menempuh perundingan sepakat atau malah sebaliknya, Bang, perang makin meletus? Iya, memang kita tidak bisa memegang omongan Trump ya. Dia dulu sudah mengatakan kami memberikan waktu 2 hari, lalu diperpanjang menjadi 5 hari, dan diperpanjang lagi 10 hari. Tetapi ini, Andrew, ini puncaknya nih. Sekarang 24 jam terakhir ini puncaknya dari tenggat-tenggat waktu yang sudah diberikan oleh Donald Trump kepada Iran. Donald Trump itu memaksa Iran pertama untuk berhenti melakukan serangan kepada Amerika Serikat, menyerahkan cadangan uraniumnya yang ada sekitar 440 kg, kemudian membongkar fasilitas nuklir yang ada di wilayah Iran ya, dan kemudian membuka kembali Selat Hormuz. Ini memang syarat-syarat yang mustahil dilakukan oleh Iran, karena itu sama saja mencederai kedaulatannya Iran, dan itu sama saja merendahkan martabat perlawanan bangsa Iran. Maka kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, Andrew, kedua belah pihak tampaknya posisi status quo. Ya, dua-duanya tidak mau menurunkan ketegangan, dua-duanya tidak mau meletakkan senjata. Bahkan kita lihat ini yang terbaru ya, ini untuk pertama kalinya
sejak 28 Februari bahwa pesawat Amerika Serikat itu berhasil dijatuhkan oleh Iran. Padahal kita mengetahui ya, Peter Hegseth selama Menteri Perangnya Amerika Serikat mengatakan fasilitas militer Iran itu sudah tidak bisa melakukan perlawanan, sistem pertahanan udaranya sudah tidak banyak berfungsi, bahkan Navy-nya itu sudah bisa dihancurkan oleh Amerika Serikat. Tetapi jatuhnya 2 pesawat Iran dan bahkan ada 1 yang masih hilang, walaupun klaim dari Washington mereka bisa ditemukan, ini ternyata mengubah wajah perang pada hari ini, bahwa ternyata kekuatan udara Amerika Serikat yang selama ini bahkan tidak pernah dijatuhkan oleh Iran, bahkan gagal dijatuhkan, itu sudah terjadi sekarang ya. Dan artinya Iran itu sudah mempersiapkan jika kemudian terjadi invasi darat kepada wilayah Iran, mereka sudah sangat siap, mereka sudah memahami pola peperangan yang sudah berlangsung lebih dari sebulan ini, bagaimana pola serangan darat Amerika Serikat, bagaimana pola serangan udara Amerika Serikat, dan bagaimana ketika dia masuk kepada wilayah Iran. Dan ini kita bisa melihat ini bisa menjadi misi suicide, ya, the political suicide, the military suicide, bunuh diri militer bagi tentara Amerika Serikat, karena yang dikerahkan hanya sekitar 50.000, 70.000, itu sangat tidak make sense kalau memang dia ingin menguasai wilayah darat Iran secara penuh. Karena jika kita komparasikan dengan perang yang dilakukan Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003, itu sedikitnya ada 150.000 pasukan militer Amerika Serikat yang diterjunkan kepada wilayah Baghdad dan kemudian bertujuan untuk menjatuhkan Saddam Hussein. Itu pun harus memakan waktu yang sangat panjang ya. Perang Irak itu menghabiskan waktu 8 tahun dan ada sedikitnya 2 triliun US dollar yang harus dikeluarkan oleh Washington untuk ongkos yang dia lakukan untuk melawan Saddam, menjatuhkan Saddam, dan mengontrol Irak ya. Dan itu pun kita mengetahui Irak tidak punya banyak milisi, eranya Saddam dia tidak punya proksi, itu pun sudah ongkos militer yang dikeluarkan oleh Donald Trump, oleh Amerika Serikat, George Bush pada saat itu sudah sangat besar. Apalagi kemudian ini Iran yang tentu secara kontur demografi berbeda, secara pertarungan berbeda, dan dia memiliki milisi-milisi di internalnya Iran, dan juga dia memiliki proksi-proksi ya, ada 3 proksi Iran, ada Houthi di Yaman, ada Hizbullah di Lebanon, dan Popular Mobilization Forces, pasukan mobilisasi populer yang dibentuk sejak tahun 2015 untuk melawan ISIS ya, itu ada di Irak. Dan ini tentu akan membuat ongkos militer dan kematian tentara Amerika Serikat akan begitu sangat besar ya. Di Irak kita melihat tentara Amerika Serikat itu puluhan ribu yang tewas, dan bukan tidak mungkin dalam konteks yang terjadi dalam perang Iran ini, tentara-tentara Amerika Serikat yang tewas itu bahkan bisa mencapai 20, 50 ribu, bahkan seterusnya. Apalagi jika kemudian seperti dikatakan Iran, kami siap bertempur secara panjang dengan Washington, dan akhirnya mereka berarti sudah mempersiapkan skala perang ini secara panjang dengan ongkos resiko militer apapun yang mereka siap lakukan demi mempertahankan kedaulatan negaranya. Berarti bisa dikatakan dalam